Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam edukasi seputar puter pelung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sangat populer pada puter pelung. Kenapa dikatakan sangat populer? Karena penyakit ini sangat seringkali terjadi menyerang pada puter pelung kita. Nah, penyakit ini adalah penyakit cacing ya. Nah, jadi cacingan yang menyerang pada puter pelung kita. Nah, karena penyakit cacing ini seringkali menyerang pada puter pelung, nah tentunya hal ini tidak bisa kita biarkan ya. Nah, kalau kita biarkan, nah tentunya akan berakibat fatal yang bisa menimbulkan kematian. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana sih sebenarnya cara pencegahan, kemudian pemberian obat yang benar pada puter pelung yang diserang penyakit cacing ini, nah kita akan membahas sebenarnya apa sih yang menyebabkan puter pelung itu bisa terserang penyakit cacing. Ada beberapa hal yang bisa menimbulkan penyakit cacing pada puter pelung ya. Salah satunya adalah karena kurangnya kualitas kebersihan kandang. Nah, puter pelung itu seringkali memakan kotorannya sendiri ya. Hal ini dia lakukan karena sebagai asinan. Nah, untuk meminimalkan hal ini, nah tentunya kita harus sering-sering kali membersihkan kandang. Nah, kemudian kita juga harus menyediakan asinan yang bagus itu biasanya dari batu bata merah atau mungkin dari cangkang kerang. Nah, ini sangat baik sekali buat puter pelung. Nah, kemudian yang bisa menyebabkan timbulnya cacing pada puter pelung, nah, itu adalah kurangnya kebersihan makanan dan minuman. Nah, sering kali terjadi puter pelung itu membuang kotoran itu di tempat makanan ataupun di tempat minuman. Nah, kalau hal ini terjadi, nah sebaiknya harus segera dibersihkan, terutama yang ada di minuman ya, karena hal ini akan sangat riskan sekali dan bisa menimbulkan cacing pada puter pelung. Nah, sebelum kita memberikan obat cacing, nah supaya kita itu tidak salah memberikan obat, nah kita harus tahu sebenarnya apa sih tanda-tanda bahwa puter pelung kita itu terkena penyakit cacing. Tanda-tanda yang sering terlihat bahwa puter pelung kita itu terindikasi terkena penyakit cacing adalah dia memiliki nafsu makan yang bertambah, makannya banyak tapi badannya cenderung kurus. Jadi sifatnya cacing ini parasit ya, jadi dia memakan sari-sari makanan yang ada pada tubuh puter pelung. Nah, hal ini akan menyebabkan puter pelung itu semakin hari semakin kurus. Jadi kalau kita lihat pada bagian tulang dada dan perut, nah itu kelihatan menonjol ya. Jadi kalau burung itu kita pegang kelihatan ringan, kemudian tulangnya itu menonjol. Kalau orang Jawa bilang itu tulangnya nyilet gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar dia terindikasi terkena penyakit cacing. Kemudian tanda-tanda yang lain bahwa dia itu terindikasi penyakit cacing adalah kita bisa lihat dari bentuk kotorannya ya. Jadi kalau dia itu terindikasi penyakit cacing, biasanya bentuk kotorannya itu cenderung basah, kemudian warnanya coklat dan baunya sangat menyengat. Jadi kotoran ini sangat bau sekali ya, beda dengan burung yang sehat. Kalau burung yang sehat itu biasanya kotorannya itu kering, kemudian tidak berbau menyengat. Nah, kalau burung yang terserang penyakit cacing, nah itu biasanya kotorannya pun basah, bau menyengat, dan kemudian ada sepintas seperti bau amis. Nah, itulah beberapa tanda dan penyebab ya kenapa burung kita itu terkena penyakit cacing. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang
bagaimana cara memberikan obat cacing pada puter pelung supaya tidak berakibat fatal. Nah, perlu saya sampaikan bahwa sifatnya obat cacing itu keras ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan atau serta-merta memberikan obat cacing pada puter pelung. Harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya adalah kita harus memperhatikan kondisi burung itu sendiri. Nah, hal ini kita lakukan supaya tidak berakibat fatal ya, atau mungkin mengarah kepada kondisi yang semakin buruk, atau mungkin resiko terbesarnya adalah kematian. Nah, kalau kondisinya sudah parah, dalam artian dia sudah tidak bisa makan sendiri, nah tentunya hal yang harus kita lakukan adalah kita memberikan makanan bagi dia. Nah, tentunya kalau dia udah nggak bisa makan sendiri ya kita lolok gitu. Nah, makanan yang bisa kita berikan bisa dari rendaman kacang hijau yang sudah kita rendam selama 1 hari. Kemudian bisa juga kita berikan makanan seperti BR. Nah, hal ini kita lakukan supaya ada asupan makanan yang masuk ke tubuh puter pelung. Dan hal ini tentunya akan membuat kondisi burung semakin baik. Nah, baru setelah kita loloh, sudah kita berikan makanan, kita tunggu beberapa saat, baru kita bisa berikan obat cacing. Tetapi kalau kondisi burung itu normal, dalam artian dia itu masih bisa makan, kemudian sering bunyi, cuman kondisi badannya kurus ya, cuman secara beraktivitas tidak terlihat seperti burung sakit, tentunya kita bisa langsung berikan obat cacing. Nah, ada beberapa obat cacing yang bisa kita berikan ya. Jadi saya tidak akan menyebutkan salah satu karena sifatnya kita nggak promosi. Nah, saya biasa menggunakan Combantrin atau Termisin, bisa juga cacing exciter. Nah, yang paling penting untuk diperhatikan adalah kita memberikan sesuai dosis ya. Jadi sebelum kita berikan ke puter pelung kita, nah selayaknya kita harus baca aturan pakainya. Nah, waktu yang biasa saya berikan pada saat saya memberikan obat cacing adalah pada sore hari ya, atau menjelang malam, jadi sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Kenapa pemberian obat cacing itu saya lakukan sore atau menjelang malam hari? Jadi begini, obat cacing itu efektivitas kerja itu sekitar 5-6 jam ya, jadi setelah kita berikan obat cacing ke burung, nah itu bekerja selama 5-6 jam. Baru kalau benar-benar terdapat cacing, nanti setelah 5 atau 6 jam, nah itu cacing akan keluar. Nah, setelah cacing keluar, nah tentunya kondisi burung akan semakin baik ya. Jadi setelah kondisi burung berangsur-angsur baik, paginya baru saya lakukan penjemuran. Nah, selain kita lakukan penjemuran, kita juga berikan makanan ya, kemudian pemberian vitamin supaya kondisi burung bisa pulih kembali. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang beberapa hal yang bisa menyebabkan puter pelung kita terserang penyakit cacing, maupun bagaimana caranya memberikan obat cacing yang benar pada puter pelung kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi atau sharing, kemudian berbagi ilmu tentang puter pelung, bisa bergabung di El Cakra Channel. Kita bersama-sama memajukan puter pelung Nusantara. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.